Selamat berjumpa kembali bersama saya, Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerigma Ministries dan juga WhatsApp Group ID News. Dalam video ini, kita akan membahas sekaligus menjawab sebuah pertanyaan yang setiap tahun seringkali ditanyakan oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Pertanyaannya ialah, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Dalam video sebelumnya yang berjudul Sejarah, Mitos, dan Tradisi Imlek yang telah saya upload di YouTube One Indonesia 1 telah dibahas secara gamblang, secara terperinci terkait sejarah, mitos, dan juga sejumlah tradisi yang biasa dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Sebelum melangkah lebih lanjut, para penonton video ini perlu memahami dengan sebenar-benarnya bahwa perayaan Tahun Baru Imlek itu sendiri telah dirayakan jauh sebelum agama Samkau atau tiga agama, yaitu agama Buddha, Konghucu maupun Taoisme, berakar di negeri Tiongkok. Ritual penyembahan yang melekat erat dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek itu sendiri baru ditambahkan setelah ajaran Samkau atau tiga agama, yaitu agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme mengakar secara luas di negeri tirai bambu tersebut. Pada dasarnya, perayaan Tahun Baru Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani dalam rangka menyambut pergantian musim dingin ke musim semi dan sekaligus dihitung sebagai pergantian tahun atau masuk ke dalam tahun yang baru dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga Tahun Baru Imlek juga disebut Festival Musim Semi atau Chunqie. Dengan kata lain, perayaan Imlek itu sendiri berawal dari sebuah tradisi menyambut datangnya musim semi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perayaan keagamaan manapun. Nah, sekarang kita akan membahas dua dimensi dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan Tahun Baru Imlek, di mana masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Kristen haruslah dapat memilah dan memilih mana tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mana tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Perayaan Tahun Baru Imlek itu sendiri pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kultural atau budaya dan dimensi spiritual. Dimensi kultural atau budaya merupakan ungkapan dan kesadaran kultural atau budaya etnis Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Di antaranya, saling berkunjung atau silaturahmi dan kumpul bersama keluarga, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek dan melakukan penghormatan kepada orang yang lebih tua, memakai baju baru yang berwarna merah, menyajikan makanan khas Imlek untuk menjamu tamu, termasuk kue keranjang atau nian kau, dan juga berbagi angpau atau hongpao. Sedangkan dimensi spiritual merupakan sejumlah ritual yang bersifat spiritual dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Di antaranya, memelihara meja abu atau lingwei yang merupakan lembar papan kayu yang bertuliskan nama almarhum atau almarhumah leluhur, melakukan persembahan bakaran cenci atau kertas emas yang biasanya dikenal sebagai uang arwah atau uang orang mati, serta berbagai kesenian kertas ceca atau pakaian rumah-rumahan, mobil-mobilan, perlengkapan sehari-hari, dan juga pembantu yang terbuat dari kertas ceca. Sembayang King Tikong atau sembayang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembayang Guan Xiao atau Yuan Xia Jie, sembahyang di wihara atau kelenteng,
ramalan sio, dan gantungan dewa-dewi di pintu. Menyikapi dimensi spiritual dalam tradisi yang dilakukan dalam perayaan Tahun Baru Imlek, kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan dengan tegas menolak segala tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, sembayang King Tikong atau sembayang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembayang Guan Xiao atau Yuan Xia Jie, sembayang di vihara atau kelenteng, memelihara meja abu atau Ling Wei, dan juga melakukan persembahan bakaran Qian Qi atau kertas emas, serta berbagai kesenian kertas Ceca. Dan saya akan mengungkapkan atau menyajikan ayat-ayat yang dengan tegas menolak dimensi spiritual dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek. Kita akan baca dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu ayat-ayat yang secara tegas menolak dimensi spiritual dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek yang berupa memelihara meja abu atau Ling Wei, melakukan persembahan bakaran Qian Qi atau kertas emas, dan juga berbagai kesenian kertas Ceca, sembayang King Tikong atau sembayang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembayang Guan Xiao atau Yuan Xia Jie, serta sembayang di wihara atau kelenteng. Nah, di bawah ini saya akan menyajikan ayat-ayat dalam Alkitab yang dengan tegas menolak dimensi spiritual lainnya dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek yang terdiri dari ramalan sio dan gantungan dewa-dewi di pintu. Ayatnya terdapat dalam Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ulangan 18 ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 11 ini mengemukakan atau menjelaskan bahwa seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk pada orang-orang mati itu najis di hadapan Allah semesta alam, dan hukuman bagi mereka ialah mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri, sebagaimana ditulis dalam Imamat 20 ayat 27. Dan juga Tuhan sendiri atau Allah sendiri akan menentang orang tersebut dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebagaimana ditulis dalam Imamat 20 ayat 6. Nah, kita sudah membahas mengenai dimensi spiritual dalam tradisi yang dilakukan oleh
etnis Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, bagaimana dengan dimensi kultural atau budaya? Kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan boleh melakukan tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya. Di antaranya, saling berkunjung atau silaturahmi dan kumpul bersama keluarga. Nah, saya akan kasih tahu ayatnya bagi kita semua yang ditulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun atau diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan senang dengan adanya persatuan di antara umat Tuhan. Jadi dengan kata lain, tradisi saling berkunjung atau silaturahmi dan kumpul bersama keluarga sangat-sangat boleh dilakukan oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang etnis Tionghoa dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Yang kedua, atau ayat kedua, kita akan baca dari Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, atau dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, oke, saya kelewatan, tapi ini termasuk dalam video atau makalah yang saya tulis berkaitan dengan pandangan kekristenan terkait perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, yang kedua adalah berbagi angpau atau hongpao. Ayatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen sangat-sangat dibolehkan untuk berbagi angpau atau hongpao. Meski demikian, kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan perlu menggarisbawahi bahwa pemberian angpau atau hongpao tidak perlu mengikuti aturan pemberian oleh orang-orang yang telah menikah dan hanya kepada orang-orang yang masih single atau belum menikah. Karena firman Tuhan memerintahkan setiap orang percaya untuk memberi kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang apakah dia masih single ataupun telah menikah. Yang ketiga, tradisi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek dan melakukan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, kita akan bahas tradisi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Dalam video berikutnya, saya akan membahas mengenai ucapan-ucapan yang lazim atau umum disampaikan dalam perayaan Tahun Baru Imlek, dan ucapan-ucapan tersebut ternyata sangat-sangat berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, kita akan langsung baca dari Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini memang memerintahkan agar orang Yahudi atau orang Israel mengajarkan Taurat Tuhan secara berulang-ulang kepada keturunan mereka
dan selalu membicarakannya ketika mereka sedang berkumpul di rumah, ketika mereka sedang dalam perjalanan, ketika mereka sedang berbaring tidur, ataupun ketika mereka sedang bangun tidur. Tapi bukan hanya firman Tuhan yang dapat kita sampaikan, bukan hanya ayat-ayat Alkitab yang dapat kita sampaikan. Perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang memberkati hidup orang sangat-sangat wajib kita perkatakan secara berulang-ulang, baik kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit-cicit kita, kepada buyut-buyut kita, bahkan kepada tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita yang lainnya, kerabat handai taulan. Itu yang dimaksud dalam Ulangan 6 ayat 7. Dan ayat berikutnya terdapat dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu ucapan yang lazim diucapkan dalam perayaan tahun Imlek, yaitu Kongsi Fachai, yang berarti semoga dalam tahun baru ini engkau hidup makmur, hidup berkelimpahan. Nah, ternyata ucapan Kongsi Fachai tersebut sangat sesuai dengan ayat dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tetapi ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Intinya, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang memberkati hidup orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, handai taulan kita, wajib diucapkan secara berulang-ulang. Dan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang lazim dikatakan atau diucapkan dalam perayaan tahun baru Imlek, semuanya berisi perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang mendoakan agar orang yang kita sampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek tersebut hidup berkelimpahan, hidup dengan makmur, hidup dengan tubuh yang sehat, dan segala hal yang baik, segala hal yang mulia, segala hal yang kudus. Kata firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu. Bukan hanya pikirkan, tetapi kita wajib mengatakannya berulang-ulang. Nah, ayat berikutnya terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, teman-teman bisa melihat tulisan yang ada di kaos yang saya kenakan saat ini. Itu adalah kata-kata yang memiliki makna yang baik, yaitu keberuntungan atau fu. Nah, ternyata firman Tuhan berkata, apabila engkau bertindak dengan hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan atau di dalam kitab Taurat, perjalanan kita akan berhasil dan kita semua akan beruntung. Bukan karena jerih payah kita, bukan karena hasil usaha keras atau kerja keras kita, tetapi karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita selalu beruntung kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita melakukan pekerjaan kita. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah hasil daripada kasih karunia Tuhan. It's only but the grace of God. That's it. Nah, kita akan membahas mengenai tradisi melakukan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, sebagai
info tambahan, dalam perayaan Tahun Baru Imlek, biasanya etnis Tionghoa, termasuk saya secara pribadi, pergi atau mengunjungi orang yang lebih tua daripada mereka dan juga saya. Nah, ternyata firman Tuhan dengan jelas sangat mendukung tradisi melakukan penghormatan pada orang yang lebih tua. Nah, kita akan baca dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat berikutnya terdapat dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata dimensi kultural atau budaya sama sekali tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian kita saat ini telah memahami bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen boleh melakukan tradisi-tradisi yang terdapat dalam atau termasuk dalam dimensi kultural atau budaya dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, tradisi berikutnya adalah memakai baju baru berwarna merah. Nah, merah adalah warna kegembiraan atau sukacita. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan ayat yang terakhir kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dua kata yang dirangkai menjadi satu kalimat, bersukacitalah senantiasa. Meski demikian, kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan perlu menggarisbawahi bahwa baju warna merah yang dikenakan tidak harus baju baru. Namun baju lama yang berwarna merah dan masih layak dipakai, gak masalah untuk kita pakai dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Para penonton bisa melihat baju atau kaos yang saya kenakan ini. Ini adalah kaos yang saya beli dalam hari-hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek di tahun 2022 yang lalu. Dan sampai saat ini bahkan hampir setiap bulan saya pasti memakai kaos ini dan juga kaos yang satu lagi yang bertuliskan Fu atau keberuntungan. Jadi ingat ya, nggak mesti baju baru, tapi baju lama yang masih bisa dipakai, yang masih layak dipakai, boleh kita kenakan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, tradisi berikutnya adalah menyajikan makanan khas Imlek untuk menjamu tamu, termasuk kue keranjang atau nian kau. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan tentu saja boleh menyajikan makanan khas Imlek untuk menjamu tamu, termasuk kue keranjang atau nian kau. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa penyajian makanan khas Imlek untuk menjamu tamu tidak perlu mengikuti aturan minimal 12 jenis makanan. Karena kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan tidak boleh mempercayai mitos 12 sio dalam kepercayaan etnis Tionghoa. Nah, kita sudah membahas mengenai dimensi spiritual yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan juga dimensi kultural atau budaya yang sama sekali tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang mengandung mitos
seperti larangan membersihkan rumah, larangan memotong atau mencukur rambut, menyalakan kembang api dan petasan, barongsai, larangan membalik ikan, serta membuka pintu dan jendela lebar-lebar. Firman Tuhan dengan tegas memerintahkan kita untuk menjauhi tahyul atau tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ayatnya dapat kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 6-7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan boleh melakukan atau tidak melakukan tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang mengandung mitos. Karena kita sebagai orang-orang Kristen tidak lagi hidup di bawah mitos, tahayul maupun dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lagi pula Rasul Paulus sendiri telah menyatakan bahwa segala sesuatu memang halal, namun tidak semuanya berguna bagi kita. Bahkan beliau juga menegaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan namun tidak semuanya membangun. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, saya akan ambil salah satu contoh, yaitu tradisi membuka pintu dan jendela lebar-lebar. Boleh nggak kita lakukan? Boleh, boleh saja. Namun jika hal tersebut membuat seisi ruangan dalam rumah tersebut banyak nyamuk, hal tersebut malah merepotkan kita, alias nggak ada faedahnya sama sekali. Namun demikian, kita sebagai orang-orang Kristen hanya mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang memberkati kita, dan bukan karena kita membuka pintu dan jendela lebar-lebar. Ayatnya terdapat dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dengan kata lain, tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang mengandung mitos boleh dilakukan dan juga tidak dilakukan, karena segala sesuatu memang halal dan diperbolehkan, namun tidak semuanya berguna dan tidak semuanya membangun bagi kita. Sampai di sini kita telah memahami bahwa etnis Tionghoa yang beragama Kristen boleh melakukan tradisi-tradisi yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Dan setidaknya ada 3 alasan yang mendasari etnis Tionghoa yang beragama Kristen boleh melakukan tradisi-tradisi yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya tersebut. Satu, perayaan Tahun Baru Imlek dapat menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Para penonton video ini harus memahami dengan benar bahwa Allah sesungguhnya memakai budaya untuk menyatakan dan menggenapi maksudnya, sehingga budaya dapat dijadikan jembatan penghubung untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, dan bukan menjadi tembok pemisah yang mengakibatkan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga menjadi tertolak ataupun terhambat. Setidaknya kita dapat menyimak 2 pernyataan di bawah ini, yaitu pernyataan J.H. Baffin. Kristus mengambil hidup seseorang di dalam tangannya. Dia memperbaharui dan membangun kembali yang menyimpang dan yang buruk. Dia mengisi setiap hal, setiap kata, dan setiap praktek dengan arti baru dan memberinya arah baru.
dan juga pernyataan Charles Kraft. Allah mengisi bentuk budaya lama dengan arti baru. Diakui bahwa Allah sudah bekerja untuk mengubah dari dalam. Yang kedua, pernyataan atau perayaan tahun baru Imlek bisa menjadi kesempatan bagi umat Kristen yang berlatar belakang etnis Tionghoa untuk menjawab ataupun menghilangkan kesalahpahaman masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya terhadap ajaran kekristenan. Gak heran bila kita seringkali mengalami ataupun menyaksikan ketegangan hubungan antara Kristus atau kekristenan dengan budaya etnis Tionghoa, di mana masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya salah paham mengenai ajaran kekristenan, yaitu dengan menganggap bahwa kekristenan menjadi troublemaker atau biang keladi karena menyaksikan anak-anak mereka yang telah memeluk agama Kristen bersikap tidak berbakti kepada orang tua mereka seiring dengan lunturnya budaya etnis Tionghoa dalam diri anak-anak mereka. Kesalahpahaman tersebut dapat dihilangkan melalui peluang atau kesempatan yang terdapat dalam perayaan Tahun Baru Imlek secara kultural atau budaya. Yang ketiga, menjadi serupa tidak sama dengan menjadi sama. Kita akan baca 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Menjadi serupa bukanlah menjadi sama dengan, di mana dalam ayat tersebut Rasul Paulus sesungguhnya melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan masalah spiritual dan masalah moral. Menjadi seperti orang Yahudi berarti Rasul Paulus melakukan tradisi-tradisi dalam kebudayaan Yahudi yang tidak bertentangan dengan hukum Kristus. Ingat ya, Rasul Paulus itu berdarah Yahudi. Dia adalah mantan orang Farisi yang mengalami perjumpaan secara pribadi dalam perjalanan beliau menuju Damsyik. Namun Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Rasul Paulus menjadi seperti orang Yahudi supaya beliau dapat memenangkan orang-orang Yahudi yang pada umumnya hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat berarti Rasul Paulus melakukan hukum Taurat yang tidak bertentangan dengan hukum Kristus. Menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat berarti Rasul Paulus melakukan tradisi-tradisi di luar hukum Taurat yang tidak bertentangan dengan hukum Kristus. Menjadi seperti orang yang lemah berarti Rasul Paulus melakukan tradisi-tradisi yang dilakukan orang-orang yang masih di luar Tuhan, namun yang sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Kristus. Dengan kata lain, sepanjang tidak bertentangan dengan masalah spiritual atau prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan atau hukum Kristus dan masalah moral atau etika, masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Kristen boleh melakukan tradisi-tradisi yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, video ini akan saya akhiri dengan sejumlah pesan penting khususnya bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penginjil, gembala sidang, guru Alkitab, maupun pengerja gereja yang
berlatar belakang etnis Tionghoa. Pesan pertama, janganlah bersikap fanatik yang tidak pada tempatnya. Selama ini saya melihat banyak hamba Tuhan atau pendeta, penginjil, guru Alkitab, gembala sidang, maupun pengerja gereja yang bersikap fanatik namun tidak pada tempatnya, khususnya dalam pendapat mereka mengenai perayaan tahun baru Imlek. Mereka seringkali menyatakan bahwa orang Kristen tidak boleh merayakan tahun baru Imlek. Namun mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas, alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Menyikapi hal tersebut, saya sebagai sesama hamba Tuhan ingin menyampaikan pesan ini. Janganlah bersikap fanatik yang tidak pada tempatnya. Pesan yang kedua, kefanatikan yang tidak pada tempatnya hanya akan menjadi batu sandungan. Masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Kristen harus dapat memilah dan memilih mana tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mana tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jika tradisi tersebut mengharuskan suatu objek disembah dan juga bernuansa mistis atau magis, jangan lakukan. Sebaliknya, jika tradisi tersebut tidak bersifat mistis ataupun magis, serta tidak ada objek apapun selain Tuhan Yesus yang disembah, lakukanlah. Jadi, dengan kata lain, saya ingin kembali menegaskan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan boleh melakukan tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya. Orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan justru tidak boleh melakukan tradisi-tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang termasuk dalam dimensi spiritual, termasuk penyembahan kepada berhala ataupun Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Pesan ketiga, kurangnya pengetahuan yang benar mengenai perayaan Imlek dapat menyebabkan masyarakat etnis Tionghoa lainnya binasa. Kita akan baca dari Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita akan baca juga Hosea 4 ayat 6 terjemahan King James Version. My people are destroyed for lack of knowledge. Perhatikan, dalam terjemahan bahasa Inggris atau King James Version dikatakan bahwa my people are destroyed for lack of knowledge, yang berarti umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Seperti yang tadi saya telah katakan, dewasa ini ada sejumlah pendeta, penginjil, guru Alkitab, gembala sidang, dan pengerja gereja yang berlatar belakang etnis Tionghoa yang justru membuat banyak masyarakat etnis Tionghoa binasa alias ke neraka hanya karena mereka kurang pengetahuan yang benar mengenai perayaan Imlek. Ironisnya, mereka justru malah menjadi batu sandungan bagi masyarakat etnis Tionghoa lainnya dengan melarang jemaat gereja yang berlatar belakang etnis Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek. Namun, hamba-hamba Tuhan tersebut sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan yang benar mengenai perayaan Tahun Baru Imlek. Bayangkan, jika engkau, para pendeta, penginjil, guru Alkitab, gembala sidang, ataupun mengerja gereja yang berlatar belakang etnis Tionghoa mengajarkan kepada jemaat kalian untuk tidak merayakan Tahun Baru Imlek atau melarang jemaat gereja Anda merayakan Tahun Baru Imlek, dan mereka taat pada ajaran Anda tersebut. Sementara mereka berada dalam lingkungan keluarga besar yang masih merayakan Tahun Baru Imlek dan tidak mau berkumpul bersama mereka, bukankah hal tersebut justru akan menjadi batu sandungan bagi keluarga besar mereka? Hai kalian para pendeta, penginjil, guru Alkitab, gembala sidang,
dan mengerja gereja yang melarang jemaat Anda merayakan tahun baru Imlek dengan alasan yang tidak jelas, tidak pasti, dengarkan baik-baik pesan saya ini. Anda bukan hanya menimbulkan sikap apatis dan ofensif keluarga besar dari jemaat gereja Anda yang berlatar belakang etnis Tionghoa terhadap kekristenan. Namun, kalian juga sedang tidak menjalankan amanat agung Yesus Kristus itu sendiri, hanya gara-gara kefanatikan kalian yang tidak pada tempatnya. Bahkan, gak tertutup kemungkinan keluarga besar mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka seumur hidup mereka. Hanya gara-gara kalian mengajarkan jemaat gereja kalian merayakan tahun baru Imlek. Padahal kebenarannya ialah masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Kristen boleh melakukan tradisi-tradisi yang termasuk dalam dimensi kultural atau budaya dalam perayaan tahun baru Imlek. Pesan saya yang keempat atau yang terakhir adalah melalui budaya kita dapat menyeberangkan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang yang belum percaya. Jadikanlah budaya sebagai sebuah jembatan penghubung untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, dan jangan jadikan budaya sebagai batu sandungan bagi masyarakat etnis Tionghoa lainnya yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Jadikanlah budaya sebagai sebuah sarana bagi masyarakat etnis Tionghoa untuk dapat melihat kita sebagai surat Kristus yang dapat dilihat oleh semua orang. Kita akan baca 2 Korintus 3:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tak hanya itu, jadikanlah budaya sebagai sebuah kesempatan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk melihat terang dari Allah dalam diri kita, bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kita akan baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bayangkan, dengar, hai pendeta-pendeta, para penginjil, para gembala sidang, para guru Alkitab, para pengerja gereja yang selama ini melarang jemaat gereja Anda merayakan tahun baru Imlek. Bayangkan, jika kita berada dalam lingkungan keluarga besar yang masih merayakan tahun baru Imlek, dan kita nggak mau berkumpul bersama mereka, hal tersebut justru akan menjadi batu sandungan bagi mereka, sehingga sikap apatis dan ofensif mereka terhadap kekristenan akan lebih parah. Bahkan bisa jadi mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka seumur hidup mereka, hanya gara-gara kefanatikan kalian yang tidak pada tempatnya. Sebaliknya, jika kalian, para pendeta, para penginjil, para guru Alkitab, para gembala sidang maupun para pengerja gereja mengajarkan tradisi mana yang boleh dilakukan, tradisi mana yang tidak boleh dilakukan kepada jemaat gereja Anda, atau engkau mengizinkan jemaat gereja Anda untuk turut merayakan Imlek namun dengan konsep Kristiani dan memanfaatkan perayaan Imlek tersebut sebagai sarana kesaksian dan juga memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bisa jadi kita akan memenangkan mereka, para etnis Tionghoa ini, bagi Kristus Yesus dan Allah dipermuliakan. Dan sebagai yang paling terakhir dari video ini, saya ingin mengajak kalian para pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil, guru-guru Alkitab, para gembala sidang maupun para pengerja gereja yang berlatar belakang etnis Tionghoa, yang selama ini melarang jemaat gereja Anda untuk merayakan tahun baru Imlek
namun alasannya nggak jelas sama sekali. Kalian tidak pernah mengajarkan mana tradisi yang boleh, mana tradisi yang tidak boleh. Padahal kebenarannya ada tradisi yang sesuai dengan firman Tuhan yang harus dipertahankan. Mana tradisi yang tidak boleh dilakukan karena sama sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar baik-baik, hai kalian para pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, guru-guru Alkitab, gembala-gembala sidang, dan pengerja-pengerja gereja yang saya sebutkan tadi. Bertobat. Bertobat. Kalian sedang menimbulkan sikap apatis dan ofensif keluarga besar mereka yang selama ini belum mengenal Yesus Kristus. Bertobat, sekali lagi saya katakan bertobat. Bertobat. Oke? Ingat baik-baik. Mulai pelajari kebudayaan etnis Tionghoa dengan sebenar-benarnya agar Anda dapat memilah dan memilih mana tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mana tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semoga video ini dapat memberkati kita semua, Anda dan saya yang kebetulan juga berlatar belakang etnis Tionghoa. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan maupun ingin mengomentari video ini, kalian dapat menuliskan komentar kalian semua dalam kolom komentar di bawah video ini. Oke, sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Dan akhir kata, Xinian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Wan Si Ru Yi, Nian Nian You Yi, Ma Dao Cheng Gong, Shen Di Qian Kang, Da Ji Da Li, He Jia Ru Yi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita biarlah merayakan Tahun Baru Imlek dengan konsep Kristiani, dengan konsep yang benar, dengan pengertian yang benar mengenai perayaan Tahun Baru Imlek. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Aleichem. Besiem Yeshua HaMasiah。新的一天，阳光洒在脸上，春风吹进我心房。幻想新一听见门铃叮当，一家大小聚一堂。旧时已过，让新的来到，忧伤全都丢掉。主与我同在，天天美好，喜乐在心中环绕。新的一年新希望，平平安安回家，家人健健康康，欢笑声充满大街小巷。主的恩典数不完，祝福源源不断。出入有他陪伴，一家人迎接新年新